Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini pembacaan kita masuk kepada kitab Obadya. Ya, Obadya kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, ini nubuatan tentang Edom. Nah, bagaimana dengan Edom? Edom akan mengalami kehancuran, malapetaka dari Tuhan karena ada dosa yang mereka lakukan. Nanti kita lihat dosa apa yang mereka perbuat. Nah, di ayat 1 berbunyi demikian. Penglihatan Obadya, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat yang ketiga, kita melihat ini penyebabnya. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Jadi bangsa Edom begitu sombong, merasa diri kuat, hebat karena kedudukan mereka atau tempat tinggal mereka cukup kuat, kokoh. Ya, mereka menyombongkan diri. Ya, mereka merasa bahwa tidak akan ada bangsa lain yang akan bisa memperdaya mereka. Katakan jelas di sana, keangkuhan hatimu. Nah, bagian ini kita belajar supaya kita jangan menyombongkan diri. Jangan sampai kita angkuh dalam hidup ini oleh karena ada sesuatu yang kita miliki. Ya, bangsa Edom angkuh, sombong. Ya, mereka merasa diri sudah aman, kuat, dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Nah, kemudian dosa mereka ya terhadap Yehuda adalah ya ikut menganiaya, ya, dan itu adalah sebenarnya saudara mereka, ya, untuk umat Tuhan. Di ayat 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ketika umat Yehuda mengalami disiplin daripada Tuhan, ya bangsa Edom bersukacita atasnya. Ya, kira-kira berkata begini, rasain lo sekarang hancur ya gitu ya. Nah, ini adalah satu kejahatan dan ini dibenci oleh Tuhan. Ya, mereka bersukacita atas penderitaan saudaranya. Nah, Edom sebenarnya saudara daripada Israel. Ya, Edom keturunan Esau. Ya, jadi leluhur mereka itu kan kakak adik. Ya, jadi sebagai saudara, nah rupanya dari Yakub dan Esau ada perselisihan itu dan ternyata itu terus menerus sampai kepada keturunan demi keturunan hingga pada Edom dan Yehuda. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya, pertikaian, amarah, ya, yang terus sampai turun temurun. Nah, Edom melakukan hal yang jahat kepada Yehuda, maka mereka akan dihukum. Di ayat 15 berbunyi demikian. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan itu yang akan kita tuai. Jika kita melakukan hal yang jahat, maka kesengsaraanlah yang akan kita terima, penderitaanlah yang kita terima. Manakala kita menyombongkan diri, maka kita akan direndahkan, kita akan dihancurkan. Nah, siapa yang mengerjakannya? Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan yang mendisiplin orang-orang yang sombong. Tuhan yang mendisiplin orang-orang yang menganggap dirinya hebat,
kuat, Tuhan yang mendisiplin orang-orang yang kelakuannya jahat. Tidak mungkin orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat tenang dalam hidupnya, tidak mungkin. Ya, kalaupun kita lihat sepertinya orang itu begitu tenang, ya orang-orang yang melakukan hal yang jahat, sepertinya mereka kok tenang sekali. Itu secara dunia mungkin kelihatan tenang, hidup mewah, ya, kendaraan bagus, jalan kemana-mana, ya banyak uang. Tetapi apakah ada kedamaian yang sesungguhnya di dalam dirinya? Saya yakin dan percaya tidak ada. Karena sesungguhnya damai sejahtera itu dari Tuhan. Sementara orang-orang jahat ya tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ya mereka melakukan hal yang jahat, mendugakan Allah. Nah, bagaimana mungkin kelakuan yang jahat ini akan memberikan damai, memberikan ketenangan? Tidak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar bagaimana kehidupan bangsa Edom yang sombong karena mereka kuat akhirnya Tuhan kita. Yang pertama, jangan kita menyombongkan diri. Ya, dalam hidup ini apa sih yang harus kita sombongkan? Hidup ini kan sementara. Ya, seperti embun di pagi hari, kelihatan, tapi sebentar lenyap. Seperti bunga, katakan bunga itu mekar, indah, bagus sekali. Tapi setelah kena terik matahari, mulai sore mulai dan akhirnya matikan, dibuang ke dalam belakang. Nah, apa arti hidup kita? Hidup ini sementara. Apa yang harus kita sombongkan? Kita berkata masih kuat, sehat, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Kena penyakit. Ya, ada penyakit yang menyerang dan ternyata obatnya tidak ada. Ya, dokter angkat tangan, uang kita tidak bisa menolong kita, harta kita tidak bisa menolong kita, dan memang tidak ada obatnya. Akhirnya apa? Selesai. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Ya, kita berkata kuat, sehat, dan tiba-tiba terjadi hanya salah kecil, berlingkup saja, selesai, aman. Riwayat ini satu rahasia dalam perjalanan. Jadi jangan kita sombong, melainkan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, ya sembahlah Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan, ya, sebab Tuhan adalah sumber berkat. Dia yang memberi kekuatan kepada kita, Dia yang memberikan berkat-berkat kepada kita, Dia yang membuat kita sehat, ya, Dia yang memelihara hidup kita. Nah, bagaimana mungkin kita tidak mengandalkan Dia? Ya, ini satu hal yang menyedihkan sesungguhnya jika kita yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya menjadi sombong. Nah, tapi memang fakta itu yang terjadi. Dan godaannya memang di sini. Lihat bagaimana Lucifer, ya, salah seorang dari malaikat Allah yang luar biasa, yang istimewa, yang memiliki kelebihan daripada malaikat-malaikat yang lain. Nah, kelebihannya membuat dia sombong dan ingin menyamai yang maha tinggi. Wow, akhirnya dia dilemparkan, campakkan. Surga bukan lagi tempatnya. Nah, itulah iblis yang bekerja sampai sekarang. Dan dia terus mempengaruhi orang-orang untuk menjadi orang sombong. Jadi kalau ada orang sombong itu, ya jelas itu adalah pengaruh daripada iblisnya atau mencontoh yang sombong. Jadi jangan kita sombong. Yang kedua, ya kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan kita ikut bersuka cita manakala kita melihat saudara kita yang lain menderita. Ya, jangan senang melihat orang lain susah. Ya, jangan kita bahagia melihat orang lain sedih. Jadi jangan bersuka cita dan jangan berkata rasain loh. Sekalipun
orang itu mungkin pernah melukai hati kita, menyakiti hati kita, melakukan hal yang tidak baik untuk kita, kita tidak boleh berkata syukur, rasain. Ya, pada saat dia menderita, kita tidak boleh melakukan hal itu. Itu adalah satu kejahatan yang luar biasa. Jadi jangan pernah kita bersuka cita melihat orang lain atau saudara-saudara kita yang lain jika mereka dilanda penderitaan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Sekalipun mungkin dia pernah menyakiti hati kita, waktunya bagi kita adalah menolong mereka. Ya, ini waktunya kita berbuat baik bagi mereka. Sebab kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan. Tidak boleh kita kejahatan dilawan dengan kejahatan, tidak boleh. Tapi kejahatan itu hanya dapat dikalahkan dengan kebaikan. Jadi, dia melakukan hal yang jahat bagiku. Saat ini susah hidupnya, menderita dia. Nah, ini waktunya bagi kita menolong dia, membantu dia. Ya, mengasihi dia. Jangan berkata syukur, rasain loh. Jadi jangan bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa apa yang kita lakukan ya akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan ya sesuai dengan hasil yang akan kita tuai. Hukum tabur tuai. Jadi kalau kita lakukan yang jahat, maka kesusahanlah yang akan kita terima, penderitaanlah yang akan kita terima, kesengsaraan yang akan kita terima. Tetapi kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita, maka yang baik yang akan kita dapatkan. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Walaupun memang ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Waktu saudara dan saya berbuat baik, belum tentu semua senang dengan perbuatan kita. Ada saja yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah berbuat baik, kok malah dia nggak senang. Jangan urusin mereka. Perbuatan baik yang harus kita lakukan memang harus kita lakukan, tidak tergantung dengan tanggapan orang itu. Lakukan yang baik. Dan hasilnya adalah buat kita. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab apa yang kita lakukan itu, yang kita lakukan di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita dalam perjalanan hidup ini, supaya kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ada beban pergumulan, kita bawa kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada perkara yang begitu besar, begitu luar biasa, sehingga Tuhan tidak sanggup menolong kita. Tidak ada satu penyakit yang begitu mengerikan, yang begitu besar, hebat, sehingga Tuhan tidak sanggup menyembuhkan. Tidak ada. Ya, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Kita akan berdoa, terus berdoa.